Kalau sampai diadili dan kita melihat namanya Ustadz Abdul Somad, ya, saya jangan fokus yang lain dulu. Ustadz Abdul Somad tidak ditangkap dan tidak diadili, disitulah citra Indonesia jelek dan membuat Jokowi malu sekali. Amin Wijaya lagi, teruskan Amin Wijaya. Iya, Pak Sepol, tadi saya ada dihubungin wartawan saya jelaskan yang tentang peristiwa malam telepon gitu, dan saya bilang Pak Pastor tuh tidak pernah menampilkan nomor rekening pribadi, saya bilang begitu. Saya jelaskan, ya bisa diselidikin aja YouTube-nya semua. Nggak ada nomor rekening pribadi dia ditampilkan begitu. Pastor gitu. Ya, terima kasih ya buat klarifikasinya. Memang tadi ada wartawan juga menghubungi saya, memang terus saya bilang ya saya kasih aja gambarnya tadi sayembara itu tadi. Kemudian saya kasih 4 kali lipat. Tapi wartawan aja enek ya katanya ya, sampai enek ya. Iya, wartawan itu nggak ya dapat nomor saya dari seseorang, saya nggak mau kasih tahu begitu. Terus ada yang protes, kenapa jadi narasumber? Mana gue tahu orang yang hubungin gue, gitu. Iya kan, tadinya WA, jadi takut salah paham WA. Ya udah telepon aja lah Pak, jadi telepon gitu. Ada yang protes juga, cuman capek ininya. Oke gitu. Deh, ini lanjut dulu Android Blue Drug. Android apa ini? Android silakan. Halo. Iya, halo. Saya lupa ganti nama rupanya. Mantesan Android. Iya. Ya. Ini cuma satu pertanyaan ya. Karena banyak wacana-wacana yang beredar nih ya. Pertanyaannya gini. Goalnya dari MKC ini apa sih? Itu. Ya. Apakah sampai persidangan? Apakah seperti kata Pak Gajah Mada? Ini saya yang pengen dengar nih. Karena perpecahan yang saya dengar ini lebih udah jauh dari goalnya nih. Goalnya apa nih? Itu aja Om Paul. Kalau saya sih nggak pecah ya. Saya mah tetap mendukung Saifuddin dan Joshua Tewu ya. Saya support. Nah, maksudnya gini. Kalau dari dari Om Paul mau terus ke persidangan. Nah, kemarin kan ada wacana MKC bebas. Ya kalau dari keluarganya sih pengennya bebas ya. Itu. MKC bebas itu tidak mungkin. Kalau mereka yang pegang. Kalau saya yang pegang bisa. Itu aja sih yang jadi pertanyaan saya ya. Kalau MKC bebas, yang ngurus Pak Saifuddin dan tim itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah memperingan hukuman. Tetapi kalau yang pegang Kamarudin ya tambah berat hukumannya, repot itu, bisa dijual. Tapi kalau saya yang pegang, ya bisa lepas. MKC itu bisa lepas. Cuman itu tadi, MKC-nya mau nggak? Karena kita sudah pernah tawarin, MKC nggak mau. 2 kali lagi, malah 3 kali. Saya sekali nawarin tahun lalu, terus seorang teman ya di Belgia sudah nawarin juga. Lalu Pak Junes Tobing 3 bulan yang lalu sudah nawarin juga. MKC-nya nggak mau. Jadi yang paling mungkin bagi MKC sekarang adalah sidang. Karena kalau lepas, hil yang mustahil. Ya, malah bisa tambah berat, iya. Tapi kalau Saifuddin peka, bisa lolos. Bisa ringan hukumannya. Kalau Saifuddin cepat ganti lawyer ya, bisa lolos. Bisa ringan hukumannya. Seandainya Pak Jokowi ngomong dalam waktu 2 minggu ini, Pak Paul ya, gimana? Apakah meringankan? Ya pokoknya sebelum sidang tadi pertanyaan tadi siapa tadi ya yang bilang pokoknya sebelum sidang itu Pak Gajah Mada ya, pokoknya sebelum sidang. Kalau sudah sidang. Saya mau tambahkan Pak Paul, boleh? Iya. Boleh tambahkan Pak Paul? Jadi saya ini punya sebutlah diplomat di kawasan mungkin kayak Fiji atau di Papua sono lah, Fiji, Vanuatu, itu teman baik saya itu. Ada di kedutaan besar, salah satu kedutaan besar Indonesia lah ya. Dan dekat juga dengan kepala negaranya.
Vanuatu itu negara kecil ya. Jadi sampai kurang ajar kayak begitu aja, negara kecil yang mau kelelep sama naiknya permukaan air laut saja bisa bicara di PBB dan menyulitkan Indonesia. Nah, jadi memang misi diplomatik kita di sana sejak zaman SBY itu yang penting. Itu kira-kira pesan yang saya tangkap ya. Tetap artinya Indonesia itu penting sekali mengenai diplomasi di luar negeri. Itulah makanya saya memperkirakan ya, itu MKC bebas sebelum masuk pengadilan. Ya, karena sulit dibela, sulit apa? Mau ngomong apa citra Indonesia di luar negeri ya. Ketika Muhammad KC dicekokin tinja oleh Irjen polisi ya, itu nggak sama, termasuk dengan Karutan Bareskrim sama kepala jaga Bareskrim, kepala jaga lautan plus 2 shift gitu. Jadi banyak itu. Jadi memang harus bebas supaya jangan panjang-panjang. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau sampai diadili dan kita melihat namanya Ustadz Abdul Somad ya, saya jangan fokus yang lain dulu. Ustadz Abdul Somad tidak ditangkap dan tidak diadili, disitulah citra Indonesia jelek dan membuat Jokowi malu sekali. Ya. Dan bisa-bisa nanti keputusan Kapolri juga bisa nggak tahu tuh apakah kepolisian diturunkan di bawah Panglima TNI atau Kapolrinya diganti gitu. Jadi banyak lah, bukan hanya itu. Jadi banyak banget skenario buruk kalau sampai Muhammad KC masuk pengadilan. Karena tidak fair, sudah banyak banget kejanggalan. Jadi yang paling aman buat Kapolri maupun Bapak Presiden ya membebaskannya sebelum pengadilan. Tapi kan ini tinggal tunggu beberapa hari nih. Jangan sampai cacat ya. Iya, gitu. Karena kasusnya kecil sebenarnya. Jokowi sendiri orang strong leader Ya, menurut tapi saya. kalau mau dibebaskan harus pergi dari Indonesia. Kalau nggak bisa gejolak di Indonesia, Pak. Oh, itu nanti yang kedua, Pak. Yang penting kan di pengadilan dulu ini. Nanti Pak Paul misalnya mau urus tahap keduanya untuk pergi dari Eropa, ya saya rasa nanti dibicarakan dengan itu. Ya sementara kita sendiri. Kalau di dalam nggak bisa, Pak. Karena kita sudah jajakin kemarin. Kalau kaca tetap di dalam dilepas, ya itu bisa kikir, Pak. Kalau di luar, mereka ya udah di luar mau gimana? Itu masalahnya, ya. Pak. Kalau saya sih belum berpikir mengenai. Saya gini, kalau di channel saya sih sudah saya langsung masuk ke channelnya Kadrun, Pak. Di part 2. Jadi kalau yang mau ke channel saya langsung di situ ada rekaman bagaimana saya masuk ke channel Kadrun. Ketika debat panjang keras dan saya dikeroyok, ya orang juga banyak yang lihat di komentarnya Pak Susu Kuda ya, kok sampai berani-beraninya ke situ kan. Nah, tapi ya satu hal yang menggembirakan bagi saya, ya, mereka semua setuju Ustadz Abdul Somad diproses seperti Muhammad KC. Asal jelas, buat saya jelas. Bagaimana mungkin menista agama disalib, mengatakan disalib ada jin kafir, bukan menista agama. Semua orang luar negeri juga yakin UAS atau Ustadz Abdul Somad telah menista agama. Ya. Nah, jadi tinggal polisinya aja nggak berani. Jadi ada polisi kadrun yang nggak mau proses gitu. Nah, jadi kalau mereka sudah tulis, mereka sudah bersedia menerima Ustadz Abdul Somad diproses secara hukum sama seperti Muhammad KC. Nah, sehingga supaya tidak berlarut-larut, ya akhirnya saya bilang, maksudnya ini terawangan saya daripada nanti UAS ditangkap, Muhammad KC ditangkap malah tambah rumit, mendingan dua-duanya dibebaskan. Tapi disitulah cut off-nya, ya cut off bahwa kalau nanti terjadi penistaan agama lagi dari agama manapun akan diproses dengan cara seperti yang Muhammad KC lah begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ditangkap ya dan dua-duanya diadili ya rumit juga karena nanti nuntut nanti Yahya Waluni, lalu Irena Handoko dan yang lain-lain itu yang branded banyak, makin banyak lagi jadi menuntut terus gitu. Mungkin juga youtuber Kristen juga yang lain akan dituntut lagi. Jadi dua gelombang ini akan masuk penjara semua. Begitu, Pak. Itu terawangan saya. Jadi Pak Paul, iya Pak Gajah Mada. Pak Matias dulu. Ya, nanti Pak Bung Beta lalu Android lagi ya. Ya, jadi Pak Paul, diamnya pemerintah, presiden, jajarannya, DPR, MPR, dan semua instansi itu sebagai signal bahwa mereka tertekan, Pak Paul, sampai nggak bisa ngomong, ya.
Nah, Pak Pol ingat nggak dalam suatu meeting, kalau semua sudah buntu, nanti kan yang keputusan kepada bos yang di dalam rapat itu. Dalam hal ini, Pak Presiden akan ngomong. Itu maksud saya. Nggak bisa, Lanjutkan, jadi Pak bikin Pol. blunder. Harus kita bikin blunder dari sekarang. Lobbynya Ya. begitu. Kalau kita kan mau main jujur kan, ya harus bikin blunder. Jadi memang tekanan internasional perlu. Kalau sudah blunder, maka Presiden Jokowi kudu ngomong. Nah, Iya. lawyer goblok akan bilang, jangan geger kemana-mana. Nah, bukan cuma goblok, dia mungkin korup. Nah, Iya. Pak Ya. Paul, jadi kalau dari analisa Pak Gajah Mada, andai kan itu benar terwujud, MKC itu bebas sebelum diadili, jadi nanti tidak bisa siapa Kamarudin pengacaranya bilang karena usaha mereka, jadi sudah kita tahu dulu. bukan kamar itu. ini udah nggak bisa, Pak. Jadi Udah memang dia nggak bisa bilang bawa ke rumah sakit itu aja nggak nanti. mampu. Nah iya, Bolanya Betul dari itu. tangan dia, ya kan? Wewenangnya di tangan dia, bawa ke rumah sakit aja nggak mampu. Uang juga jadi ada kan, sia-sia bukannya dia nggak jadi ada kan? pengacara. Uangnya kan sudah ada, bukannya nggak ada. Oke, ini lanjut dulu nih. Apa tadi Bung Beta dulu? Bung Beta, silakan. Ya, menanggapi Pak Gajah Mada tadi, kita harus lihat dulu ini, nyadar dulu. Ini kan politik semua, Pak. Sementara idealisme kita dari awal kan bicara dari sisi hukum, tindakan hukum. Tapi nggak bisa, Pak. Jadi memang kalau dibebaskan juga, dia harus dikirim ke luar negeri segera. Ya, Melihat Makanya tadi melihat bilang. ya melihat atau seperti kasusnya Dr. Manu Putih, ketua FKM itu, untuk biar negara aman, kepalanya di bagaimana caranya BIN atau siapa yang terlibat intelijen untuk membawa sosok ini ke luar negeri. Jadi dalam negerinya gampang, dengan media nasionalnya gampang meredam. Masalah pergerakan di luarnya itu urusan MKC lagi nanti kalau dia bisa. Tapi realitanya ya nanti akhirnya kecewa semua kalau kita melihat dari sisi hukum, Iya, karena semuanya politik kok ini. ya. Politik. Karena kalau sudah begini kan udah terlalu ini kan, terlalu bias. Udah bukan masalah hukum murni, tapi udah macam-macam. Udah duit iya, hukum iya, Iya. politik iya. Inilah sistem korup, Pak. Karena sistem korup itu tadi Sistem harusnya korup. memang dari awal dipisah. Tapi itu tadi udah nggak bisa, Pak Bung Beta. Kita harus terima Iya. kenyataan di Indonesia masih nggak bisa begitu. Ya, tapi kalau mau diurut lagi, Pak, kenapa bisa seperti ini? Ya gimana, mau jadi presiden aja harus keluar duit triliunan, Pak. Nah, pertanyaannya apakah Jokowi keluar duit triliunan? Kan enggak kan? Dia kan jatuh dari langit kan? Dia jatuh dari langit karena didukung partai kan, oleh ketua umum. Artinya dia Tapi kan setoran semua, begitu ya. ya tapi dia nggak setoran mungkin ya. Tapi kan semua bermain nih untuk menampilkan dia kan dari DPP-nya semua, partai-partai yang pendukungnya kan semua duit tuh Pak. Kalau dihitung kan triliunan. Belum biaya kampanyenya, negara mungkin jamin sekian, tapi ya semua kan main duit semua, Pak. Ya. Oke, ini Sistemnya, lanjut sistem. Android. Ya, Android lalu Pak Pute ya, menutup ya. Android silakan. Ya, Komentarnya. ini Jelas ya, ya. tadi berikut sebuah pertanyaan yang sederhana ya, artinya goal, artinya di sini Enggak, kan, jawabannya sulit itu, Pak. iya, enggak, saya nggak meminta Karena tiap jawaban. orang punya perspektif lagi. Saya sendiri, kalau menurut saya lebih baik dibawa kemari kayak tadi Bung Beta tadi. Kalau nggak bisa geger Indonesia, kasihan kalian. Iya. Gitu. Kenapa saya bertanya ini? Karena kita melihat dari faktor uang, pengacara, terus silent operation, ya. Makanya aku timbul pertanyaan goalnya apa sih? Makanya ini akan dijawab kayak Pak Beta Maluku punya jawabannya, Gajah Mada punya jawaban masing-masing. Memang saya juga nggak tahu jawabannya, saya juga punya jawaban. Kalau saya Gajah Mada dengan Bung Beta sudah sama. Nah, tapi kan begini, kenapa ada silent operation itu targetnya supaya bisa masuk rumah sakit. Karena gini nih, kalau sudah sampai rumah sakit itu terserah KC mau apa. Target kami itu cuma sampai rumah sakit aja, Pak. Soalnya kalau sudah sampai rumah sakit, itu KC mau apa aja terserah dia. Mau percaya sama siapa terserah. Tapi kalau masih di dalam, KC ini udah pasti kalah, Pak. Akan dicekokin, Pak. Udah nggak bisa.
Saya berharap Saifuddin bisa membangkitkan ininya dia, mentalnya dia. Ternyata enggak, tetap drop Pak, ketakutan. Nah, sekarang lawyer yang baru tambah lagi, mungkin tambah takut-takutin lagi tuh sama lawyer yang baru. Oh, berarti beda tuh framingnya di susu kuda. Ya. Ya Ya. udah itu aja Om Paul. Makasih atas kesempatannya Makanya. Om Paul. Beda Pak, yang saya tahu Pak, makanya lawyer ini jahat Pak. Saya bilang lawyer ini jahat sekali, makanya saya bilang hati-hati. Sangat jahat, Pak. Jadi besok Jahat. kalau bisa topiknya, Pak, kalau andaikan MKC meninggal di tahanan, apa yang kita harus lakukan? Kalau KC meninggal ya, jadi kita andai KC mati. Untuk besok Pak Pol. Ini sudah jam 12 lebih loh. Oke Pak Putih dulu nih Pak Putih dulu sekalian laporan class action kita. Silakan Pak Putih. Salam semua, Shalom. sahabat-sahabat di YouTube, penggemar YouTube. Ya ini angka kita angka-angka ajaib terus nih di YouTube ya. Banyak pergeseran ini. Dari seberang-seberang manapun sudah masuk kemari ya. Karena tidak menarik lagi nih. Klub-klub Zoom yang lain ya tidak menarik lagi. Tetap kita kesedot ya. Kesedot kemari ini. Yakinlah dalam 3 hari ini kita jebol nih 6.000, 7.000, 8.000, 10.000. Saya hari ini syukurlah. Tapi ini cuma 3,2 Pak. Biasanya 4.000. Ya 4.000 Kita ya. nggak gubrak, 3,8 ini 3,2 berkurang 500. Dari awal nggak gubrak Pak. Karena saya juga terlambat tadi masuknya Pak. Moodnya nggak dapat tadi. Biasanya kalau udah gubrak, udah telepon sana telepon sini masuk. Oh gitu ya. Besok kita gubrak ya. Besok harus gubrak Pak. Ini tidak menarik lagi Pak. Semuanya tidak menarik lagi. Ya. Saya bersyukur hari ini bisa komunikasi panjang ya sama Pak Komarudin. Mulai jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 9, jam 10, sampai tadi jam 3, jam 4 sore. Intinya beliau mengatakan bahwa MKC tidak pernah pindah ruangan tahanan. Ya, saya bilang, saya harus akui saat ini semua urusan hukum kita nggak bisa ikut campur ya. Teman-teman tidak boleh kecewa karena PH resminya itu kan tetap Komarudin. Tapi saya bilang, kita lihat aja Pak di pengadilan. Sekarang kan Bapak yang ngomong, sekarang kan KC ngomongnya dalam tekanan ya. Tapi di pengadilan faktanya kita dengar aja. Oke Pak. Jadi ini menarik karena dianggap info-info A1 dari klubnya PZ ini dianggap ya bukan nabi. Bukan nabi karena omongan meleset. Tapi ini kan bukan fakta pengadilan Pak, masih Bapak sepihak sampai seperti itu. Saya disarankan diajak untuk ikut besuk. Saya bilang nggak ada gunanya saya kalau besuk ke sana kalau kekasih kita ini ada tekanan. Dan keberadaan saya di dalam sana kan nggak ada gunanya juga. Dan kalau saya diajak, tahu-tahu saya membelot kan berbahaya juga nanti Pak Komarudin. Misalnya di situ saya diajak Pak Komarudin, di situ saya bilang, Pak KC, buat surat kuasa. Nah, kita tukar PH baru, kan jadi kacau Pak. Jadi permusuhan makin dalam. Sementara dalam hal ini kita sudah pisahkan jauh-jauh hari. Kasus hukum yang ditandangkan dengan PH dengan bagaimana kita membawa KC ke rumah sakit itu dua hal yang berbeda. Iya, beda. Beda teman-teman. Tapi dia mencampur adukannya Pak. Dia nggak ngerti Pak. Jadi ini akibat ada nilai tawar, ada nilai tawarnya begini ya. Di pihak Yahya Waloni beliau penasihat PH-nya, di pihaknya KC beliau juga. Pak Paul kemarin bertanya, hari ini kami kupas Pak dengan beberapa tim yang kita sudah gabung kemarin, ya walaupun agak lelah ya. Akhirnya ada jalan keluar Pak, besok kita ke Peradi, teman-teman kita ke Peradi buat laporan resmi. Tapi kita bilang jangan lapor dulu, lobby dulu. Kita bukan tukang jahit berita kita kan. Kita penting ada hasil. Untuk apa kita buat surat nggak ada hasil, kan mendingan lobby dulu.
ada pasal-pasalnya nggak bisa melemahkan PH ini. Dia bisa menguasai dua kasus hukum bersamaan yang notabene bersilang pendapat ya. Satu di pihak sana, satu di pihak sini, sama-sama penista agama. Nah, ini bahaya sekali ya, ada nilai tawar besar. Dan ini adalah maaf kata nih, jangan ada yang tersinggung ya. Ini perkara basah. Perkara basah ini dua-dua nih, Yahya Waloni dengan Pak KC. Banyak sekali beredar mulai isu rujak pecel dan lain-lain ya. Keluar angka-angka ya, sampai kan nggak wajar sebenarnya pihak dari Zom Paulzang yang ingin mensupport pembiayaan untuk PH yang dikumpulkan untuk biaya PH, biaya saksi ahli dan operasional PH malah dikebiri ya. Jadi Pak, yang kita bahas kemarin, teman-teman kita lain ternyata suaranya sama Pak. Ini orang yang paling dekat dengan Abi nih yang ada masalah dengan sistem, sehingga tidak berani buka rekening Pak. Jadi semua Pak, kami berapa orang tadi ngomongnya sama Pak. Kemudian datang tim kedua, tadi nggak enak lagi saya bahas. Tapi intinya Pak, kita teman-teman di sini besok gubrak habis-habisan dah. Kita mau buat pergeseran Pak. Tidak ada menariknya lagi teman-teman kita di sana, karena jualannya udah jualan kebohongan ya, jualan adu domba, kemudian jualannya sudah jualan waktu loncat Pak. Iya. Masuk ke Zoom ini baik-baik budi, masuk ke sana nabrak ya kan. Ini kan lucu Pak. Lucu ya, iya tapi lucu loh ya. Mereka bisa benar-benar bunglon begitu mukanya ya. Bunglon, Pak. Masuk ke kita manis-manis, tapi yang kita sampaikan di sini dia olah Pak. Seolah-olahnya Pak Paul ini nggak benar bagaimana begini, sehingga jadi bola salju kan. Orang udah dengar kan bisa boleh tambah-tambah. Dan ini yang begitu juga membuat Pak Komarudin tersinggung ya. Karena kata-kata itu menyangkut privasi pribadi beliau. Saya juga sampaikan, Pak, Bapak boleh lihat semua Zoom ya. Ya, ditulisnya di depan aneh, waktu kita buka lebih aneh lagi. Tidak ada bersesuaian judul sama isi. Tapi itu trik Pak, untuk supaya orang mengklik kita punya Zoom atau kita punya YouTube, dia klik kita sudah dapat suara satu Pak. Nah, dan itu memang lagi Bapak boleh lihat, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sistemnya begitu. Mereka buat trik-trik begitu hanya untuk orang lewat lihat, padahal nggak ada gunanya kan. Jadi ini yang banyak beredar Pak, wajah-wajah Bapak dengan kata-kata yang membuat Pak Komarudin tersinggung. Saya tadi bilang, Pak, tolonglah kasih waktu saya bertemu dengan Bapak untuk dengan ketemu KC, nggak usah dulu Pak, karena saya ada sedang pergerakan juga secara pribadi, bagaimana saya harus bisa ketemu KC tanpa Bapak. Saya bekerja, tapi kalau saya datang ke KC pakai Bapak, nanti ada yang bersinggungan lagi, karena apa? Akan terjadi benturan antara saya dengan Bapak, dengan ormas-ormas di bawah Bapak mungkin ya, sahabat-sahabat Bapak yang hari-hari ini ya pro ke Bapak. Buktinya Bapak sudah bisa bilang Pak Paulzang psikopat. Berarti kan Bapak ada dukungan informasi. Dari apa? Dari chatting-chatting beliau. Berarti beliau itu ada dukungan informasi. Ada orang yang berani menganalisa bahwa Pak Paulzang psikopat. Saya bilang, wah mantap lah kalau begitu Pak. Ngapain Bapak dengar orang psikopat kan? Orang psikopat itu kan kebal hukum. Kenapa Bapak harus tersinggung? Orang psikopat kan kebal hukum. Jadi yang begini-begini kemudian menjadi makin melebar omongan saya dengan beliau, tapi memang tidak bisa dapat kata inti untuk jeda atau reda, karena dianggap kenapa saya mendukung berita bohong dari
Pak PZ. Saya bilang itu bukan berita bohong. Beliau tidak pernah mentransfer sepeser pun ke orang. Beliau tidak pernah memberikan nomor rekening di running text Zoom meeting, ya. Dan beliau juga tidak pernah menerima transferan dari orang. Karena di sana di running text kan cuma untuk Abi, nama Abi. Jadi kita jualan rekening Abi, tapi rekening itu sebelum kita jualan kan sudah ada kesepakatan minta dibuka. Tapi coba dia bilang nggak mau dibuka, kita udah kasih ke Pak Bahtiar, jujur aja. Itu 3 hari itu kita masih jagokan nama Pak Bahtiar. Begitu kita selesai dengan Pak Menobulu, jujur aja kan. Ya. Tapi tahu-tahu begitu ada keributan dengan Herbert, ya kita nggak tahu juga nih kok tiba-tiba bisa loncat pagar ke beliau. Tapi kalau beliau dengar di sini, Pak, tolong bantulah. Bapak hari ini Nggak malah mau. bisa. Pak Herbert udah nggak mau karena beliau khawatir melukai, menyinggung orang lain. Beliau sangat profesional nampaknya ya. Tadi malam beliau tegur saya, Pak, nama saya tolong jangan disebut-sebut lagi karena nggak enak, karena masalah kode etik dan segala macam gitu. Dan beliau Tapi juga, kita pakai kode etik juga, Pak. ya rupanya beliau cukup menjaga profesionalisme, nggak mau mempermalukan orang lain, intinya begitulah. Kalau saya nangkapnya begitu ya, nangkapnya begitu. Panjang lah beliau ngomong. Cuma saya bilang, Pak, masa saya melarang orang ngefan sama Bapak? Saya bilang begitu. Iya. Saya bilang, jangan Pak, nanti saya sombong dan melukai orang lain atau gimana. Intinya pokoknya dia nggak mau lah. Mungkin dia kan juga ini ya, beliau juga anak orang Kristen yang baik ya, nampaknya. Jadi beliau juga jaga perasaan masalah profesi, dia juga nggak mau ya kan, seakan-akan mau apa begitu mungkin ya, tapi ya udah, kalau jadi kita nggak bisa lagi. Tapi ya, oke lah Pak, kita kan sedih juga ini. Tidak ada pergerakan. Ya Pak Herbert itu mau rendah hati sekali Pak. Iya, sayang sekali. Boleh tetap PH biar tetap Pak Komarudin. Libatkan dia dalam untuk mengeksekusi beberapa item kan. Kasih dia otoritas. Nama baik kan tetap Pak Komarudin ya. Tapi kasih kepercayaanlah ke Pak Herbert ini untuk melakukan beberapa hal. Ya minimal untuk supaya KC ini bisa berobat. Karena tadi kita teliti Pak, penangkapannya itu bisa aja juga tidak sah Pak. Penangkapannya itu tidak sah karena ada kejanggalan-kejanggalan ya. Apalagi kalau Pak Herbert itu berani tuh minta mana surat segala macam, surat penangkapan, kemudian mana jaksa. Pak Herbert berani tabrak terus itu, mana jaksa penuntut umum, kan, mana berita acara harian, tersangka, mana hak perlindungan hukum tersangka yang dijamin oleh undang-undang melalui PH. Pak Herbert berani ngomong gitu Pak, sama polisi, sama penyidik. Makanya hari ini kita akhirnya berkesimpulan, mari kita viralkan berita, tukar, kita minta diganti itu tim yang memberkas Pak KC ya, itu kita minta digantikan karena ada beberapa tamu yang ingin bertamu kepada terdakwa ya, calon tersangka ya, karena belum ada keputusan hukum tetap loh. Kita harus tetap memakai praduga tak bersalah kepada Pak KC ini, termasuk Pak Yahya Waloni. Kan jangan mereka berdua ini jujur aja, walaupun Pak Yahya Waloni melukai banyak hati orang Kristen, beliau juga korban daripada undang-undang penistaan agama. Saya sebagai pencetus lembaga jaga Pancasila, Zamrud Khatulistiwa harus netral. Yahya Waloni itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah undang-undangnya. Ya. Tapi saya kira kalau diajak ngomong, lawyernya Yahya Waloni mungkin akan akan setuju Pak, dihapus undang-undang penistaan agamanya Pak. Lawyernya Komarudin juga gimana Pak? Bukan, lawyernya itu kan pelapornya. Pelapor ya. Nah sekarang pembelanya, PH-nya si Yahya Waloni. Bapak yakin tidak ada beredar? Karena memang tujuannya kan memang mereka kan hanya mau tanam si Yahya Waloni, tapi kan Yahya sendiri kan merasa dikorbankan Pak
oleh Tapi saya MUI nggak ini, berani Pak. itu, Pak, karena itu akan melebar kemana-mana, Pak. Iya. Nanti akan ada isu lagi, Pak. Nanti nama baik Iya, Bapak iya, juga iya. dijelekkan lagi Iya. di Zoom sebelah, Pak. Karena kan Betul. kita nggak ngerti nih, Pak. Jadi pendekatan Nah. itu sebenarnya Pak Herbert, tapi Pak Herbert mewakili tim PH-nya MKC. Jangan kita, Pak. Kita nggak ada kekuatan hukumnya, Pak. Siapa lu? Ya. Nama lu di luar memang Ya memang harus bagus. lawyer. Kalau ini kan Itu makanya gunanya dia. lawyer kan buat ini, Pak. Jadi besok kita gubrak habis-habisan lah, Pak. Ini supaya minimal kita gubrak. Layakkah Pak Komarudin ini menangani 2 kasus besar yang berseberangan, satu dari seberang sana, satu di seberang sini, yang dijebak oleh undang-undang yang sama. Itu perlu kita korek itu. Ya. Kita undang teman-teman senior kita ini, karena ini kan menyangkut kode etik juga, Pak. Ya. Karena bisa tidak netral dia memberikan memberikan pendapat, ya. Banyak hal bisa terjadi lah, nggak boleh juga kita menjelek-jelekkan Pak Komarudin juga, teman-teman, ya. Tapi resiko ini kan ada. Tapi memang orangnya jelek sih gimana, Pak? Sama saya ganteng saya, Pak. Aduh, saya nggak berani ngomong, Pak. Oke. Jadi saudara memang kita kelihatannya ngomong-ngomong kosong alur ngidul, tapi kita sambil bekerja, sambil penjajakan. Kita dengar nasihat teman-teman tadi, Pak Matias tambah kasih masukan Gajah Mada. Kita sambil dengar, kita sambil tampung ya. Opini-opini ini kita giring, dan kalau kita bisa giring, kita giring. Kalau enggak, kita yang dengar justru. Ya, opini masyarakat kan sebenarnya itu gunanya media kan seperti itu. Kita sebagai kuping dan sebagai mulut. Ya kan? Kalau sebagai mulut kita menggiring opini, dan sebagai kuping kita pengen tahu apa sih dari bottom up-nya ini kan, rakyat jelata semua arahnya mau kemana. Ya kan? Nah, bukan terus kemudian kita olah. Jadi gunanya kita membuat ini seperti pooling ya, ini kan seperti pooling nih, dan orang-orangnya orang-orang jelas semua yang kita ngerti. Nah, silent operation tetap, karena kita target kita, kalau ditanya Pak Android, benar, pertanyaannya Pak Android itu sebenarnya sangat masuk akal. Kalian ini pontang-panting ribut sini, ribut sana, heboh sini, heboh sana, mau apa sih? Tiap orang punya masing-masing. Nah, hasil akhirnya orang beda-beda. Tetapi kalau kita, grup kita simple, bawa ke rumah sakit. Kalau kita simple aja, karena setelah di rumah sakit terserah KC. Itu loh. Tapi kalau saya maunya gitu? kawin, Pak Pol sama Pak Putih, saya maunya kawin. Lu ngawur lu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Biar saya nanti jadi ininya, Pak. Jadi pendeta pemberkatan beliau, Pak. Ini pemberkatannya sama ini Pak Putih nanti. Jangan, Pak Putih. Ya, Bung Beta. Pak Putih tadi mention Pak Komarudin termasuk lawyernya si Yahya Waloni. Komarudin pelapornya, Pak. Pelapor, lawyer pelapor. dari pelapornya. Jadi kan pelapor kan ada sininya, ada pelapornya pendeta siapa itu kan, terus ininya lawyernya si ini Komarudin. Oh, oke. Kirain dia lawyernya Yahya Waloni juga. Konflik of interest nanti. Makanya saya tidak berani bersinggungan. Saya bukan pengacara, malah melangkahin tugas mereka. Sesama anggota Peradi aja tidak boleh, apalagi saya orang luar, Pak. Makanya Pak Herbert mungkin memutuskan untuk tidak mau terlibat, nggak mau disebut-sebut lagi namanya, tapi malah akhirnya hari ini paling banyak disebutin. Ya gimana ya, orang kalau ngebahas gimana, kita nggak bisa larang ya. Bagus juga. Lagi Pak Herbert. Enggak, tapi harus angkat jempol dengan Pak Herbert, Pak. Kode etik dia jaga. Ya bagus, kita hargai itu, Pak. Susah, makanya lagi gimana kalau orang ngefans itu masa dilarang. Iya kan? Saya sebut lagi ya Pak Herbert. Herbert. Yang nyebut Pak Putih sama Pak Pak Beta Maluku, ntar yang gue yang di WA-in, jangan sebut nama saya lagi. Gue yang di WA-in nama saya Herbert. Pak Amin datang dong ke sini, Pak Amin, banyak bule nih nungguin Pak Amin. Oke, ini kali ini kita cukup karena udah malam sekali. Saya nggak nyangka kita ngomong-ngomong. Ini saya sambil monitor, sambil menganalisa ya, makanya saya biarkan teman-teman banyak bicara supaya saya
dengan Pak Putih nanti kita nanti meeting lagi mau diapain lagi lihat teman-teman ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Ini Bung Beta bisa tolong tutup dalam doa? Ya, bisa Pak Paul. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan diskusi pada malam hari ini, bahkan sudah menjelang pagi Tuhan. Bagi saudara-saudara kami di Indonesia, Tuhan jaga lindungi, biarlah mereka juga boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam suasana perpolitikan Indonesia yang sungguh mencekam Tuhan. Penuh ketidakadilan, biarlah Tuhan menjaga melindungi. Apapun itu, biarlah Tuhan beracara bagi kami masing-masing di sana. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini juga untuk Pak Paul. Berkati Pak Paul, anak dan istri di dalam pelayanannya. Apabila ada salah pengertian, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan, juga dengan Pak Saifuddin dan saudara-saudara kami Siman di Indonesia, Tuhan. Tuhan berkati Pak Putih, berkati semua teman-teman di sini, Pak Gajah Mada, Pak Raja Uti, Pak Hendro dan Pak Amin Wijaya, semua yang terlibat di dalam pembicaraan ini. Biarlah kami memperoleh pengasihan Tuhan, hikmat Tuhan selalu menyertai kami, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Bapa, juga berkati teman-teman, saudara-saudara di Zoom, di YouTube, semua yang tidak disebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan sendiri sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami melalui Pak Paul. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat ini kita kirimkan untuk Pak Putih dan Pak Darmawan juga yang di penjara. Jebareka Adonai wa Ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya Adonai penelekawihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Adonai kami, Kurios kami, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Teman-teman bisa nyalakan mikrofonnya semuanya. Amin. God bless you. Dan videonya. Amin Wijaya. Kita jam 4 pagi ada doa fajar ya. Kita